Shalom, selamat pagi. Selamat pagi Kak Ella. Selamat pagi Kak Janet. Wah, Kak Ella gimana nih kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik. Kak Janet gimana kabarnya hari ini? Sama Kak, aku juga baik. Adik-adik di rumah gimana kabarnya hari ini? Baik Kak. Baik. Semuanya baik kayaknya kayak di Iya, rumah puji nih. Tuhan ya. Dan semangat lagi karena hari ini kita mau sekolah minggu lagi sama-sama. Nah, tapi sebelumnya Kak, kita mau siapin Alkitab dulu. Benar. Nah, adik-adik di rumah, yuk ambil Alkitabnya. Kita mau buka dari Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai 14. Nah, Kak Ella, kita ambil Alkitab kita juga, Kak. Nah, yuk adik-adik di rumah bisa diambil ya Alkitabnya. Kita buka dari Keluaran 4 ayat 10 sampai 14. Diberi tanda dulu, Kakak juga mau kasih tanda nih. Keluaran, kita buka kitab Keluaran. Di ayatnya ini yang sudah ketemu. 10 sampai 14 ya. Iya Kak, di pasal 4. Oke, ini di pasal 4 ayat 10 sampai 14. Oke, Kakak sudah diberi tanda. Kak Ella sudah? Sudah dong, adik-adik sudah ya. Nah, sekarang Alkitabnya bisa ditaruh dulu ya. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Tetap terbuka ya Kak. Iya, biar gampang ya Kak ya. Ya betul. Nah, sekarang nih kita mau sama-sama memuji Tuhan Kak. Ya. Kita mau nyanyikan haleluya, puji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu. Mari adik-adik di rumah, kita semua satukan hati, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai saat ini. Tuhan, saat ini kami boleh kembali datang, kami boleh beribadah kembali. Tuhan yang tolong kami dalam ibadah kami hari ini. Tuhan pimpin kami untuk kami bisa mendengar, kami bisa memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, Kak Ella, Iya. kasih Tuhan itu ya sungguh besar. Benar sekali, kasih Tuhan itu semuanya sangat luar biasa buat adik-adik semua, buat Kak Janet dan buat kita semua. Iya Kak, sama seperti lagu ini nih. Kalau kasih Tuhan itu selalu luas, dalam, lebar, tinggi, semua deh, semuanya pokoknya. Kasih Tuhan sangat baik ya Kak ya. Ya betul. Nah Dede, yuk bangkit berdiri, kita nyanyi lagi sama-sama. Bertambah-tambah dalamnya, lebarnya, tingginya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Tambah-tambah. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya
Oke, sebentar lagi adik-adik kita mau membaca firman dan mendengarkan firman. Sebelum itu kita berdoa bersama dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh memuji nama Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami pengetahuan agar kami bisa mengerti maksud dan isi dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Nah, Kak Ella, kita ambil lagi Alkitab kita tadi Kak Oh, yang sudah iya. ditandai. Adik-adik juga di rumah, ambil lagi tadi Alkitabnya ya. Kita mau baca sama-sama. Yuk kita baca sama-sama ya Kak, dari Keluaran 4 ayat 10 sampai 14. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula, ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya." Aduh, panasnya. Panas sekali. Hari ini kami sudah berjalan sangat jauh. Sudah melewati padang gurun ini. Ini di mana ya? Sepertinya, sebentar. Sepertinya di situ Gunung Horeb atau Gunung Allah. Baiklah. Baiknya aku dan domba-dombaku beristirahat di sini aja ya. Ayo, adik-adik, Gunung Horeb atau Gunung Allah atau yang biasa disebut dengan Gunung Sinai artinya tempat yang ditelantarkan, kering, tandus, atau mandul. Meski begitu, Allah memakai tempat ini untuk menjumpai orang-orang pilihannya adik-adik. Dan sekarang Musa ada di sini juga. Kira-kira apa ya yang terjadi? Setelah Musa membunuh orang Mesir yang memukul orang Ibrani, Musa melarikan diri dan sampailah Musa di Midian. Di Midian, Musa bertemu dengan Yitro, seorang imam. Lalu Yitro memberikan anak perempuannya Zipora untuk dinikahkan dengan Musa. Dan mereka memiliki anak laki-laki yang diberi nama Gersom adik-adik. Dan sejak itu Musa bekerja sebagai seorang penggembala kambing dan domba. Itu apa ya? Kok kayaknya ada api di semak-semak. Tapi kok apa ya? Sebentar. Kok ini enggak kayak biasanya ya? Ada api keluar dari semak-semak berduri. Tapi kok semaknya enggak terbakar adik-adik? Wah, ini aneh sekali. Sebentar. Aku akan mengeceknya. Apa itu ya? Ketika Musa akan berjalan mendekati, tiba-tiba terdengar suara Allah memanggil Musa. Musa. Hah, siapa itu? Ya Allah, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkan kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus.
aku lepas dulu deh. Adik-adik, ternyata Allah sendiri yang menjumpai Musa. Dan tempat di mana semak-semak itu terbakar menjadi tempat yang kudus. Dan itulah maksud Allah menemui Musa. Allah ingin mengutus atau memberi tugas kepada Musa. Namun sebelum itu Allah ingin menguduskan Musa terlebih dahulu. Api melambangkan kekudusan. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Adik-adik, rupanya Allah tahu apa yang terjadi dengan bangsa Israel. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik, luas, dan negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Adik-adik, Musa menjadi terkejut dan menutupi wajahnya. Wah, adik-adik, ternyata Allah kita itu Allah yang bekerja sepanjang sejarah hidup manusia. Baik dulu, sekarang, dan nanti. Dan Allah itu Allah yang maha hidup, Allah yang maha peduli. Allah yang ada baik dulu, sekarang, dan nanti. Dan Allah itu peduli akan penderitaan bangsa Israel. Dan Allah sendiri mendengar jeritan bangsa Israel, adik-adik. Jadi sama seperti saat ini, Allah pun tahu dan peduli pada hidup kita, pada hidup adik-adik juga. Doa kita, permohonan kita, bahkan penderitaan dan masalah kita. Dan Allah tidak hanya tahu saja, Allah pun mau turun untuk menolong dan melepaskan bangsa Israel dari penderitaan ini. Dan bahkan akan membawa mereka ke suatu negeri yang baik, yang berkelimpahan susu dan madunya. Nah, untuk itulah Allah memberi tugas kepada Musa. Jadi Musa, pergilah ke Fir'aun. Tuhan, kok aku itu yang disuruh? Suruh aja yang lain Tuhan. Suruh mereka itu aja yang menghadap Fir'aun. Jangan aku. Apalagi membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Aku ini gak bisa apa-apa Tuhan. Yang lainnya Tuhan, yang itu loh, yang itu Tuhan, yang itu Tuhan. Jangan aku ya. Adik-adik, Musa gak mau diberi tugas sama Tuhan. Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Tuhan, nanti kalau bangsa Israel nanya, siapakah Allah itu? Aku jawabnya gimana dong? Musa, jawabnya gini aja. Yang mengutus aku itu Yahweh. Aku Allah sejak dari Abraham, Ishak dan Yakub. Sekarang kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakan, aku yang menyuruhmu. Aduh Tuhan, kalau mereka nanti tidak percaya sama aku, nggak mau dengar apa yang aku bilang Tuhan. Musa, apa yang ada di tanganmu? Ini Tuhan, ini tongkat. Lemparkan ke tanah. Dilemparkan ke tanah Tuhan. Begini, adik-adik, Musa pun melemparkan tongkatnya. Dan adik-adik tahu apa yang terjadi? Ya ampun, Tuhan, kenapa tongkat itu menjadi ular? Oh, adik-adik,
tongkat itu bisa menjadi ular. Ngeri. Aduh, Tuhan, kenapa bisa menjadi ular Tuhan? Musa, coba sekali lagi. Ulurkan tanganmu, pegang ekornya. Hah? Pegang ekornya Tuhan? Ayo, kerjakan. Iya Tuhan, pegang ekornya ya Tuhan ya. Adik-adik, ular itu kembali berubah menjadi tongkat. Wah, hebat ya Tuhan, keren. Ternyata belum berhenti adik-adik. Tuhan masih menyuruh Musa untuk memasukkan tangannya ke dalam kantong bajunya. Dimasukkan ya Tuhan? Iya. Adik-adik tahu, ketika tangan Musa dikeluarkan kembali, ya ampun, loh kok putih Tuhan? Loh Tuhan, kan aku Tuhan tolong Tuhan. Aduh, gimana ini Tuhan, tolong. Adik-adik, tangan Musa menjadi putih seperti kena kusta. Dan Tuhan berkata, ayo masukkan lagi tanganmu ke dalam bajumu. Adik-adik, Musa pun patuh melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Hilang Tuhan, sembuh, hore. Jadi Musa, kalau mereka tidak percaya, ambillah air dari sungai Nil dan siramkan ke tanah. Nanti air akan berubah menjadi darah. Hah? Darah Tuhan? Iya. Nah, adik-adik, luar biasa kan? Allah melakukan beberapa kali mujizat pada Musa. Tapi kok Musa masih ragu-ragu ya? Tuhan, aku ini gak pandai bicara Tuhan. Aku tuh gak pinter ngomong. Dari dulu sampai sekarang. Gimana dong? Yang lainnya saja ya Tuhan. Aku ini malu Tuhan. Aduh Musa. Kamu ini kok ngeyel terus ya? Tahu gak sih siapa yang membuat lidah manusia? Siapa juga yang membuat orang bisu dan tuli bisa mendengar? Bahkan orang buta bisa melihat. Aku yang melakukannya. Kok kamu gak percaya sih kalau aku menyertaimu? Tuhan, boleh gak kalau yang diberi tugas yang lainnya saja Tuhan? Yang lebih pandai, yang lebih pinter ngomong, yang bisa mimpin, atau yang seperti Tuhan maulah. Tuhan pengennya yang bagaimana? Jangan aku ya, jangan aku Tuhan. Please Tuhan. Ya. Adik-adik, Musa ini keterlaluan banget ya. Dia masih nawar sama Tuhan. Tapi bukannya Musa ini sama seperti kita juga. Kita pun sering nawar, ngeyel, bahkan nolak. Kalau kita diberi tugas oleh Bapak Ibu guru di sekolah, atau mungkin mama, papa, atau mungkin bahkan kakak-kakak sekolah minggu. Contoh, ayo Kevin, pimpin doa ya. Chandra saja kak, jangan aku gak bisa doa. Atau yang lainnya misal, Nada menyanyi ya, pimpin pujian ya. Aduh Bu, suaraku ini jelek, aku gak bisa nyanyi. Terus ada lagi kalau kita ditunjuk jadi ketua kelas. Wulan, jadi ketua kelas ya, nanti kamu yang mengordinir kelas. Jangan aku banyak kerjaan sih Bu. Benar gitu enggak adik-adik? Bahkan saat kita diingatkan atas pelanggaran-pelanggaran dan kenakalan kita masih saja bandel dan nakal. Contoh kalau mama papa mengingatkan, ayo belajar, jangan main HP terus. Kita masih main HP terus, lupa belajar. Nah adik-adik, mengapa kita sering ngeyel, sering nawar sama
tugas-tugas yang diberikan kepada kita karena sering kita merasa takut dan tidak percaya diri. Atau bahkan males-malesan untuk melakukan tugas atau kegiatan pelayanan. Padahal Tuhan sendiri loh sudah berjanji pada kita akan selalu menyertai kita. Tapi kita sering meragukan dan tidak percaya pada pertolongan Tuhan. Sama seperti Musa. Akibat kengeyelan Musa, adik-adik, Allah pun marah. Dan kemudian Allah pun menunjuk Harun, kakak Musa, untuk membantunya sebagai juru bicara. Adik-adik, jangan sampai kita membuat Allah marah. Aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu, ia akan membiarkan kamu pergi. Adik-adik, Raja Fir'aun adalah seorang raja yang keras hati, keras kepala, dan tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Yang pastinya orang seperti itu tidak akan membiarkan bangsa Israel bisa bebas untuk keluar dari tanah Mesir. Namun Allah berjanji bahwa tangannya akan teracung untuk orang-orang yang tidak mau mendengar firman-Nya. Sampai mereka mau tunduk dan taat akan firman Allah hingga visi Allah terlaksana. Jadi, kalau kita masih sering keras kepala, keras hati, tidak taat dan ngeyel, bahkan nolak apa kata Tuhan, yang rugi kita sendiri. Contoh, sudah diingatkan, tidak boleh ngomong kasar, bentak-bentak, atau mungkin kadang kita sering ngomong kotor. Aduh, jangan ya adik-adik. Terus kadang-kadang kita masih males belajar, kemudian kadang-kadang nyontek, suka bohong, dan kita masih terus mengulanginya dan mengulanginya lagi. Dan adik-adik tahu, Tuhan akan terus dan terus mengingatkan kita sampai kita mau berubah. Adik-adik, Allah punya banyak cara untuk mengingatkan kita agar kita mau melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Musa yang masih ngeyel tadi, yang masih nawar tadi dengan banyak alasan yang gak bisa ngomong, bagaimana nanti kalau orang Israel gak percaya, banyak alasan Musa. Sampai pada akhirnya Musa gak bisa ngeyel lagi, gak bisa beralasan lagi. Karena semakin Musa ngeyel, Allah pun akan semakin terus mengingatkan dan mengingatkan kita. Adik-adik, Allah mendatangi, memanggil, dan mengutus Musa karena Allah punya rencana dan tugas yang besar untuk Musa menjadi pemimpin bangsa Israel. Sama seperti kita juga, sama seperti adik-adik juga. Setiap anak diberi tugas yang berbeda-beda. Ada yang bisa menyanyi, ada yang bisa menggambar, ada yang bisa menjadi ketua kelas, ada yang diberi tugas untuk membantu teman-temannya untuk belajar. Mungkin ada juga yang diberi tugas untuk membantu mama papa, membantu kakek nenek. Ada banyak tugas yang bisa diberikan kepada kita. Jadi tiap anak tugasnya beda-beda adik-adik. Tinggal kita mencari tahu apa yang Tuhan kehendaki dari hidup kita. Dan adik-adik gak perlu takut, gak perlu ragu. Karena Allah selalu hadir menolong dan menyertai kita. Allah juga mengingatkan kita agar mengawali segala sesuatu yang kita kerjakan bersama dengan Tuhan dan tidak mengandalkan kemampuan kita sendiri. Ayo, daripada ngeyel sama Tuhan, kita mau taat sama firman Tuhan. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita pujikan satu pujian, Ada Satu Sobatku. Ada
Mari adik-adik lipat tangannya, kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar hari ini. Ampuni kami ya Bapak, jikalau kami masih sering seperti Musa di awal mula diberi tugas oleh Tuhan. Masih ngeyel, masih nolak, masih sering beralasan dengan banyak alasan. Bapa, ampuni kami yang seringkali meragukan akan penyertaan Tuhan. Tuhan, lewat firman-Mu, kami mau berusaha, mau melakukan bagian kami yang terbaik. Kami mau lakukan setiap tugas-tugas yang diberikan kepada kami dengan baik. Dan biarlah nama-Mu boleh senantiasa diagungkan dan ditinggikan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk orang tua kami, papa mama kami, Tuhan memberkati di dalam pekerjaan mereka, di dalam kesehatannya, Tuhan menolong. Terlebih saat ini ya Bapak, di dalam situasi masih pandemi ini ya Bapak, Tuhan berikan kami semua kesehatan, memberikan kami perlindungan. Kami juga berdoa untuk para tenaga pelayanan medis, Tuhan menolong, Tuhan memberikan perlindungan, Tuhan memberikan kekuatan supaya mereka dalam kondisi sehat, juga keluarganya ya Bapak, sehingga mereka bisa memberikan pertolongan dan membantu para penderita. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa, Tuhan menolong, Tuhan memberikan berkat, Tuhan memberikan hikmat, agar mereka boleh memberikan pelayanan yang terbaik bagi rakyat, bisa memutuskan segala sesuatu yang terbaik, dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Ya Bapa, kami menyerahkan hidup kami di dalam penyertaan Tuhan, kini dan selamanya. Haleluya, amin. Nah, Kak Ella, harusnya kita jangan suka ngeyel ya Kak. Kita harus taat kalau sudah Tuhan kasih perintah sama kita. Bener banget nih Kak, kita harus hidup taat akan firman Tuhan. Sama banget nih sama lagu temanya kita. Ya Kak, kita mau nyanyi sama-sama. Dede bangkit berdiri. Kak Age, Kak Bromo, Kikari. Hai. La 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 la. Yesus memberi firman-Nya. Jadikan pelita bagi kakiku dan terang bagi setiap jalanku. Tuhan, aku mau taati firman-Mu, selalu setia dan mengasihi-Mu. Takkan sedetik pun ku melupakan kasih-Mu, Tuhan, yang selamatkanku. Ikari cahaya firman-Mu, Tuhan, ajarku mengerti kebenaran-Mu. Ikari cahaya firman-Mu, menuntun aku
Sudah siap untuk area hari ini? Yuk kita lihat area hari ini di bit.ly/area_KA ya. Nah, pembagian kelasnya ada kelas kecil, tengah, dan besar. Adik-adik kelas kecil mulai Batita sampai TK, adik-adik kelas tengah kelas 1 sampai 4 SD. Adik-adik kelas besar kelas 5 SD sampai SMP. Wah, asik banget ya area hari ini. Kalau sudah selesai, jangan lupa untuk didokumentasikan lalu upload ke Instagram dan tag @KA_GKI_Bromo. Semangat untuk kerjain area hari ini ya. Happy Sunday and God bless you.